Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan di saat kondisi pandemi saat ini. Baiklah, sebelum memulai proses pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali terlebih dahulu dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, apakah anak-anak ustazah masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita telah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Dan juga kita telah belajar tentang menentukan ide pokok. Jadi apa yang kita pelajari minggu lalu, ustazah harap anak-anak ustazah dapat mengulangi kembali pembelajarannya di rumah. Dan kali ini kita akan memasuki pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang membuat gambar cerita. Tentunya anak-anak ustazah tidak asing lagi dengan gambar cerita. Anak-anak ustazah mungkin sering menemukan gambar cerita baik itu di dalam buku maupun di dalam majalah. Hanya saja mungkin anak ustazah belum mengenal secara detail apa itu gambar cerita. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gambar cerita secara detail dan jelas. Yang mana gambar cerita itu sendiri adalah gambar yang menceritakan tentang suatu peristiwa. Dan gambar cerita ini sering juga disebut dengan gambar ilustrasi. Adapun tujuan dari gambar ilustrasi adalah untuk memperkuat, memperindah, dan memperjelas cerita yang disajikan. Dari tujuan tersebut, adapun contoh-contoh dari gambar ilustrasi yaitu yang pertama itu ada namanya gambar komik ya. Perhatikan ya. Gambar komik ini sering sekali anak-anak ustazah baca atau lihat. Mungkin anak ustazah juga punya atau mengoleksi komik-komik. Yang mana gambar komik ini adalah gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga gambar-gambar ini membentuk sebuah cerita yang utuh. Jadi selain anak ustazah bisa membaca ceritanya, anak-anak ustazah juga bisa melihat gambarnya yang mana di dalam komik ini gambarnya itu berurutan ya, berurutan. Kemudian yang kedua itu ada namanya karikatur ya. Karikatur. Gambar karikatur ini adalah gambar yang dilebih-lebihkan atau dibuat dari objek yang beda dari aslinya. Mungkin bisa lebih kecil ataupun bisa menjadi lebih besar. Nanti anak-anak ustazah bisa ya melihat contoh-contohnya di slide berikutnya. Kemudian ada juga itu namanya itu kartun ya. Kartun ini tidak asing lagi tentunya bagi anak ustazah. Mungkin anak ustazah sering melihatnya di majalah ataupun di televisi. Gambar kartun ini adalah gambar yang dibuat untuk menghibur. Artinya dia memiliki atau berisikan hal-hal yang humor atau humoris. Kemudian yang keempat itu ada gambar realis. Gambar realis ini dari katanya saja realis yang berasal dari kata realita, artinya gambar yang dibuat itu sama dengan objek aslinya. Kemudian yang terakhir yang kelima itu ada namanya gambar dekoratif. Gambar dekoratif ini gambar yang bercorak yang menghiasi media gambar kemudian dibentuk sedemikian rupa, bisa berbentuk hewan, manusia ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi itu ada 5 contoh gambar ilustrasi, anak-anak ustazah bisa perhatikan. Kemudian dari contoh-contoh
yang ustazah sebutkan, tentunya anak-anak ustazah tidak sabarkan untuk membuat gambar ilustrasi. Tetapi sebelum membuat gambar ilustrasi, anak-anak ustazah harus menyiapkan media atau alat yang anak-anak ustazah butuhkan di dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, anak-anak ustazah tentunya harus memiliki kertas ya, kertas gambar ataupun kertas putih. Kemudian anak-anak ustazah juga harus menyediakan pensil ya. Pensil bisa pensil biasa ataupun dengan pensil warna. Kemudian spidol, kemudian cat ini boleh cat air, cat padat, cat minyak ataupun cat warna yang lainnya. Kemudian setelah anak-anak ustazah menyiapkan media-medianya, anak-anak ustazah harus memperhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Yang pertama, langkah-langkahnya itu ada 3 ya. Yang pertama, anak-anak ustazah harus menentukan dulu tema. Tema ini bisa berisi ide atau gagasan yang anak-anak ustazah pikirkan sebelum membuat gambar. Yang mana di dalam menentukan tema ini, anak-anak ustazah harus memperhatikan tokoh yang anak-anak ustazah ingin buat, tempatnya atau latar, kemudian bagaimana nanti suasana ceritanya. Kemudian yang kedua itu membuat sketsa atau gambar. Sketsa ini bisa berisi coretan-coretan yang detail nanti diperjelas menjadi gambar yang utuh. Kemudian setelah menjadi gambar yang utuh, langkah ketiga tentunya anak-anak ustazah harus mewarnai gambar yang telah dibuat. Gunanya agar gambar terlihat lebih indah dan lebih menarik untuk dibaca. Jadi untuk lebih jelasnya nanti ustazah buatkan contoh gambar ilustrasi ya. Nah, setelah anak-anak ustazah memperhatikan contoh-contoh yang ustazah buat, kemudian sekarang anak-anak ustazah tugaskan untuk membuat 4 gambar ilustrasi di kertas gambar. Temanya tentang fabel ya, artinya tentang binatang. Boleh binatang yang ada di sekitar kita ataupun binatang yang anak-anak ustazah sukai. Kemudian anak-anak ustazah buat sketsanya dulu. Setelah dibuat sketsanya, kemudian warnailah dengan rapi dan indah. Seperti contoh berikut ya. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran membuat gambar cerita ini akan menjadi menyenangkan untuk anak-anak ustazah semuanya. Dan jangan lupa ya, tugasnya dibuat di kertas gambar, kemudian nanti per sketsanya juga dibuat, kemudian nanti boleh difotokan dan dikirimkan langsung ke ustazah. Jadi pembelajaran hari ini cukup kita sampaikan di sini. Ustazah mohon maaf apabila dalam penyampaian ustazah terlalu cepat sehingga membuat anak ustazah kurang mengerti. Dan ustazah mohon maaf juga apabila di dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi kita akhiri pembelajaran kali ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.